Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kiai Hasanuddin Jatira adalah pendiri Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Lahir pada tahun 1665 di Pamijahan Kulon, Kecamatan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Ayah beliau adalah Kiai Abdul Latif, keturunan ke-9 Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Kulon, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Odoy bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di perjumpaan saat ini kita akan membahas tentang heroisme seorang pahlawan perang Kadongdong. Inilah Kiai Hasanuddin Jatira atau yang dikenal dengan Kiai Jatira. Oke, sebelum lanjut, sahabat silahkan untuk like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Babakan Ciwaringin, suatu pedukuhan kecil terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Dan pesantren Babakan Ciwaringin merupakan salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang berdiri di bumi Nusantara ini. Sebagai pondok pesantren, Babakan hingga kini masih mampu bertahan dan berdiri kokoh bak batu karang di tengah lautan. Tersirat dalam sejarah, pesantren Babakan Ciwaringin didirikan sekitar tahun 1715 Masehi atau 1127 Hijriah oleh seorang kiai berdarah Mataram. Berdirinya pondok pesantren tidak terlepas dari pembawaan agama Islam melalui perpaduan antara budaya lokal dengan norma Islam. Perjalanan panjang oleh para kiai merupakan para wali penyebar agama Islam sejak tahun 1350 Masehi. Pada periodisasi Kerajaan Mataram, proses Islamisasi telah tumbuh dan mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Adalah Kiai Hasanuddin Jatira yang mula-mula pertama kali menyebarkan agama Islam dari Mataram di daerah Babakan Ciwaringin, Cirebon pada tahun 1517 Masehi. Dipilihnya desa Babakan bukan tanpa alasan, tetapi karena beliau seorang pejuang agama yang dekat dengan masyarakat miskin, desa yang kering, dan lahan pertanian yang kurang subur, menjadikan Kiai Hasanuddin Jatira berpacu mengembangkan pondok beliau sebagai tempat peristirahatan yang jauh dari keramaian, terutama dan pengaruh kekuasaan dan penjajah Belanda. Maka dirintislah sebuah pesantren sederhana yang diberi nama Pesantren Babakan. Leluhur Kiai Hasanuddin Jatira, yaitu Kiai Nawawi, merupakan tonggak bagi berdirinya sejumlah pondok pesantren di wilayah Cirebon paling barat yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Di antaranya
Pondok Pesantren Babakan, Pondok Pesantren Penjalin, Pondok Pesantren Kempek, Pondok Pesantren Arjawinangun, Pesantren Winong, Pesantren Loatang Jaya, Pesantren Duku Mire, Pesantren Gindung, Pesantren Kedongdong, dan Pondok Pesantren Lebak Ciwaringin. Menginjak tahun 1705, seorang pengembara yang menyebarkan agama Islam bernama Kiai Hasanuddin Jatira berasal dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, datang ke Pedukuhan Babakan. Di Pedukuhan Babakan, Syekh Hasanuddin membangun sebuah musola kecil sebagai cikal bakal berdirinya pesantren Babakan Ciwaringin. Syekh Hasanuddin Jatira mendapat banyak rintangan, ejekan, cercaan, dan tantangan dari beberapa daerah di sekitarnya, seperti di Desa Budur, Pedukuhan Jati Gentong, Pedukuhan Tangkil yang ada di bawah kekuasaan Ki Gede Brajanata yang tidak mau masuk Islam. Tantangan tersebut bahkan datang dari Pedukuhan Babakan itu sendiri. Namun semua rintangan itu tidak menyurutkan tekad beliau menyebarkan agama Islam. Sebagai pejuang agama dan penegak kebenaran, beliau diharapkan oleh masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan beliau dan menahan ancaman dari penjajah pada saat itu. Akhirnya beliau merintis sebuah pesantren sederhana yang beratapkan ilalang dan berdaun kelapa dengan dinding kayu dan bambu. Kesibukan beliau semakin bertambah ketika tantangan pada saat itu bukan saja tantangan dalam mengajar ilmu agama, tetapi juga ancaman pihak penjajah Belanda yang telah menangkap isyarat persatuan dan kesatuan yang sangat kental dalam jiwa santri dan masyarakat lingkungannya. Hal itu terbukti ketika Belanda merencanakan pembuatan jalan Dendles antara Bandung Cirebon yang melintasi di komplek pesantren Babakan. Maka pemerintah Belanda memerintahkan agar Kiai Hasanuddin Jatira untuk pindah tempat karena pondok atau surau beliau akan dibongkar untuk pembuatan jalan. Perintah pengusiran dari Belanda oleh Kiai Hasanuddin Jatira tidak dihiraukan sama sekali, bahkan disambut dengan menambah beberapa bangunan baru. Setelah perintah Belanda mengetahui hal tersebut, segera menyiapkan tentaranya untuk menangkap Kiai Hasanuddin Jatira dan menghancurkan komplek pesantren. Sementara pembuatan jalan terus berjalan dengan memasang patok dan tanda-tanda lainnya. Kedatangan kompeni Belanda ke pesantren disambut oleh Kiai Hasanuddin Jatira dan beberapa santrinya dengan perlawanan yang gigih. Siasat yang dilakukan oleh Kiai Hasanuddin Jatira dan santrinya dengan cara perang gerilya, yaitu perang yang muncul secara tiba-tiba dan menyergap lawan tak terduga, serta menyerang, menghilang, masuk hutan bila terjadi perlawanan dari musuh. Lama-kelamaan, perlawanan yang dipimpin oleh Kiai Hasanuddin Jatira kian membesar dan terbuka berkat keikutsertaan rakyat
terutama bagi mereka yang menolak rodi atau kerja paksa yang diperintahkan kolonial Belanda. Melihat peperangan yang banyak menelan waktu, Kiai Hasanuddin Jatira dan para pejuang lainnya juga memindahkan patok dan tanda-tanda jalan lainnya diatur sedemikian rupa sehingga pihak Belanda tidak mengetahui bahwa patok itu telah dipindah dari tempatnya. Karena ukuran dan posisinya masih tetap seperti semula, jembatan lama dan belokan di depan pabrik terakota, patok-patok dan tanda jalan yang terbuat dari kayu jati itulah yang menjadi saksi sejarah. Setelah pemindahan patok dan tanda-tanda lainnya itu berhasil, dan rencana pembuatan jalan raya itu pun digagalkan. Maka Kiai Hasanuddin Jatira menyusun rencana baru untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, karena beliau berkeyakinan bahwa selama Belanda masih berkuasa, selama itu pula pendidikan dan pengajaran agama Islam akan selalu mendapat tekanan dan gangguan. Laksana derasnya hujan yang menyirami tanaman subur, Kiai Hasanuddin Jatira berhasil mengobarkan api semangat jihad fisabilillah dengan beberapa pengertian yang disampaikan kepada masyarakat agar pentingnya pendidikan dan pengajaran Islam dalam situasi dan kondisi yang damai, tenang, aman, dan sentosa. Selain itu juga, memerangi kafir harbi adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahwa dahsyatnya peperangan tersebut melebihi perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Taktik strategi perang diatur dan disusun menjadi dua benteng untuk mempersiapkan serangan senjata secara besar-besaran. Pos pertama dipusatkan di Babakan dan pos kedua dialokasikan ke sebelah utara pesantren yang kelak dikenal dengan sebutan Kebon Tiang. Akhirnya berkobarlah api peperangan. Dalam peperangan ini Kiai Hasanuddin Jatira mendapat bantuan dari Tubagus Reid dan Tubagus Rangin. Keduanya adalah jawara dari Kesultanan Banten yang memimpin pemberontakan melawan Belanda. Dengan kegigihan dan kejelian mata-mata Belanda, akhirnya pihak Belanda mengetahui jejak kedua jawara itu yang telah membantu pasukan Kiai Hasanuddin Jatira. Setelah pasukan Belanda mundur, Belanda dengan segera mendatangkan bala bantuan yang sangat banyak, sehingga peperangan berkobar dengan sengit. Sementara korban saling berjatuhan di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, datangnya bala bantuan dari pihak Belanda tidak sedikit pun mengurangi kegigihan dan keberanian pasukan Kiai Hasanuddin Jatira. Belanda mendatangkan lagi dari Semarang dan kekuatan menjadi tidak seimbang.
dan peralatan yang dimiliki oleh tentara Belanda serba modern, maka akhirnya Kiai Hasanuddin Jatira mendapatkan tekanan yang besar sekali. Akhirnya siasat perang itu diubahnya dengan perang gerilya. Dengan politik divide et impera, Belanda melakukan siasat untuk mematahkan semangat para pejuang. Bahkan sebaliknya malah menambah keberanian dan tidak pernah kunjung padam. Setelah Belanda mengetahui siasat itu tidak berhasil, maka disiapkannya pasukan yang besar jumlahnya, dan peperangan itu pun terjadi begitu sengitnya, dan hampir kedua jawara itu tertangkap, namun keduanya memerintahkan para pasukan untuk berjuang sampai tetes darah terakhir. Setelah mengetahui kekuatan yang tidak seimbang, maka keduanya memerintahkan pasukan untuk mundur, sedangkan Tubagus Reid dan Tubagus Rangin berada di barisan paling depan. Tapi pukulan yang diberikan Belanda semakin berat. Akhirnya keduanya membuka pakaian untuk menyelamatkan diri. Kemudian baju perang itu dimasukkannya ke dalam sumur yang di sampingnya tumbuh pohon kedondong. Di atas pohon itu dikibarkan bendera merah tanda menantang. Setelah itu keduanya meninggalkan tempat itu dan bergabung dengan Kiai Hasanuddin Jatira. Belanda mengira Tubagus Reid dan Tubagus Rangin telah mati karena melihat baju perangnya berada di dalam sumur. Kemudian Belanda mengumumkan bahwa keduanya telah mati, dan peristiwa itu Belanda menamakan peristiwa Kedondong. Dan sampai sekarang tempat itu dinamakan Desa Kedondong. Pengaruh Kiai Hasanuddin Jatira ini terus meluas sampai ke daerah Sumedang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Tegal, dan Kuningan. Pada tahun 1721, Kiai Hasanuddin Jatira datang lagi ke Pedukuhan Babakan untuk meneruskan syiar Islamnya. Kedatangannya disambut gembira oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 1722, Kiai Hasanuddin Jatira bersama masyarakat membangun kembali padepokan yang telah hancur itu. Tempatnya pindah kurang lebih 400 meter ke sebelah selatan dari padepokan yang lama. Ketenaran dan keharuman nama Kiai Hasanuddin Jatira yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu kanuragan tercium oleh Belanda. Maka pada tahun 1751, serdadu Belanda kembali menyerang padepokan Kiai Hasanuddin Jatira. Akan tetapi sebelumnya rencana Belanda tersebut sudah diketahui oleh Kiai Hasanuddin Jatira, sehingga sebelum penjajah itu datang untuk menyerang padepokan, terlebih dahulu Kiai Hasanuddin Jatira membubarkan santrinya, dan Kiai Hasanuddin Jatira sendiri mengungsi ke desa Kajen menunggu situasi aman. Sahabat, panjang mengenai kisah heroisme penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kiai Hasanuddin Jatira merupakan sebuah referensi dan inspirasi kepada kita semua
sebagai penerus bangsa untuk tetap menghargai dan mencintai jasa-jasa beliau, para pahlawan yang telah mengucurkan darahnya membasahi bumi pertiwi demi kemerdekaan Indonesia tercinta. Namun sayang sahabat, kisah tentang heroisme Kiai Hasanuddin Jatira tidak tercatat dalam catatan sejarah nasional, tidak layaknya seperti para pahlawan yang dicatatkan seperti Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Dan Kiai Hasanuddin Jatira wafat pada tahun 1785 dalam usia sekitar 120 tahun dan dimakamkan di Komplek Makbaroh Syekh Kiai Haji Abdul Latif Kajen, Pamijahan Wetan, Plumbon, Cirebon. Terima kasih sahabat atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kisah tentang heroisme dan kegigihan Kiai Hasanuddin Jatira, seorang ulama kiai pendiri Pondok Pesantren Ciwaringin Babakan, Cirebon, akan selalu melekat di hati kita sebagai para penerus bangsa untuk tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Jangan lupakan sejarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.